شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan makhluk yang Pak lemes. Semoga seluruh doa kita kepada makhluk yang dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kita muliakan guru-guru kita semua, para masyayikh, para habaib, orang-orang tua kita semua, wabil khusus guru kita semua Al-Habib Hasan bin Ali Asghar. Semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat dan ketaatan oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusannya, dan kita bisa istiqomah mengikuti seluruh nasihatnya yang telah diberikan oleh beliau hingga menjadi bekal kita selamat dunia dan akhirat. Yang kita muliakan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Kedung Ringin, MBC Kertosono, cabang Nganjuk, wilayah dan seluruh pengurus, wabil khusus para muassis Nahdlatul Ulama. Semoga seluruh amal beliau semua menjadikan wasilah kita bisa dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita muliakan Ketua Hawari Haji Idrit, Ketua Gajah Mada Ustadz Adi, para asli semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir memenuhi undangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh hamba Allah muslimah menjadi saksi kita bahwa kita hari ini benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam semoga terhaturkan di hadapan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah Allah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, malam hari ini kita di pertemuan yang kedua setelah dibukanya majelis yang kita cintai ini. Semoga kita bisa istiqomah untuk bisa selalu hadir di majelis yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu rahimani Allah, di sini saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Ratibul Hajat, yang ketiga pembacaan Maulid Sindujuran, dan semuanya sudah kita laksanakan. Dan yang kita tunggu-tunggu nasihat dari guru kita. Mari kita tata hati dan pikiran kita. Yang masih ada pikiran di luar, mari kita fokus untuk mendengarkan nasihat beliau. Semoga ada oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang dan kita amalkan. Kalau fokus beliau betapa mugi-mugi Beijing sing dereng beto di pertemuan berikutnya
berusaha, ada makalah. Catatlah, ikatlah ilmu dengan mencatat. Lek di rumah neter biasanya bablas lali. Sing dicatat lawan kadang lali, napa malih boten dicatat. Mugi-mugi pertemuan berikutnya sedaya sing hadir betul catatan. Ketika kersane amantu ada catatan di rumah. Suatu saat putra jenengan, wayah jenengan melihat catatan akan menjadi saksi dan cinta putra wayah jenengan sedaya. Oh ternyata mbahku, ibuku, mamaku itu cinta dengan ilmu. Dengan melihat catatan-catatan yang sering ada di dalam rumah kita, menjadikan anak keturunan kita juga menjadi pecinta-pecinta ilmu. Mugi-mugi di pertemuan berikutnya yang belum membawa, monggo silahkan dibawa sehingga apa disampaikan oleh beliau menjadi amalia penuh barokah. Karena itu mari kita tata hati dan pikiran kita untuk mendengarkan, memperhatikan dan kelak bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Buddha semua. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Turut salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahil nabi wa sahbihi wal ahli busurukum ya ahlad darab busurukum ya ahlal naubah busurukum ya ahlal hali wal adad amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi'. Al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi wal Qur'an gharibun fi jawfil fasik wal mar'atul muslimatu salihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluq. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid wa nakhusu bidzikir, para ulama, para kiai pengurus Nahdlatul Ulama, dan juga yang hadir bersama kita di malam hari ini sahibul ma'had, sahibul bait Ustaz Asrar, dan juga beliau Ustaz Andi, Ustaz Nurhandi, dan Ketua Hawari Majelis Asyifa Bapak Haji Didit, dan sedaya para pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hanya bisa berharap semoga yang hadir di malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehatul afiah, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Coba dengungnya dikurangi, suaranya ditinggikan. Ekonya dikurangi, suaranya dikeraskan. Nah, biar jelas. Bismillah. Kita baca para hadirin satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, sittatu asya, ada 6 hal, hunna gharibatun fi sittati mawadhi. Yang 6 hal ini akan tampak asing dan tampak aneh fi sittati mawadhi, di dalam
6 keadaan atau 6 golongan. Yang pertama kata Nabi, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu akan menjadi asing dan dianggap aneh bagi mereka orang-orang yang di hatinya tidak ada ta'alluq dengan masjid. Orang yang tidak pernah sholat, mereka akan menganggap masjid itu adalah tempat yang aneh. Mereka yang tidak pernah sholat berjamaah, mereka menganggap masjid itu tempat yang biasa-biasa saja. Padahal masjid itu adalah tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di dunia ini menjadi tempat yang terbaik. Suatu hari pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma khairul biqa' fil ardi wa syarruha. Ya Rasulullah, apa tempat yang paling baik di muka bumi ini dan apa tempat yang paling buruk? Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, tempat apa yang paling baik di muka bumi ini dan tempat apa yang paling buruk? Malaikat Jibril pun menanyakannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril berkata, ya Rabb, ma khairul biqa' fil ardi wa syarruha. Tempat apa yang paling baik di muka bumi dan tempat apa yang paling buruk ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab daripada pertanyaan malaikat Jibril, apa kata Allah? Khairul biqa' fil ardi al masajid wa syarruha al aswaq. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar-pasar. Ini Allah yang mengatakan, Bapak Ibu. Oh, bagaimana Habib kalau saya orang yang jualan di pasar? Nah, kita lihat dulu. Dikatakan buruknya itu karena ada alasan. Tidak spontan pasar itu buruk 100% tidak. Para sahabat juga berjualan di pasar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika memimpin menjadi seorang khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jualan di pasar padahal khalifah. Sampai ada seseorang di pasar mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya khalifah Rasulullah, wahai khalifahnya Nabi, penggantinya Nabi Muhammad yang memimpin umat Islam, kenapa kau tidak mengurusi umat Islam? Kenapa kau justru malah berjualan? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, berikan kepadaku waktu sedikit untuk aku menjalankan kewajiban aku menafkahi keluarga. Setelah aku dapat apa yang akan aku berikan untuk anak istriku, maka aku akan urusi rakyatku. Aku akan urusi daripada umat Islam apa yang sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjadi pemimpin ini. Jadi pasar itu, para hadirin, dikatakan buruk jika menjadikan kita lalai, apalagi kalau sampai kita maksiat. Nah, biasanya orang itu kalau sudah masuk pasar lupa waktu biasanya. Apalagi pasar-pasar yang apa namanya modern, pasar-pasar yang sekarang ada di kota-kota besar seperti yang dibilang mall. Mall itu kan pasar sebenarnya. Oke, sama. Jenengan di mall itu ada supermarket, di situ juga ada sayuran. Orang-orang yang kaya-kaya itu kalau beli sayuran ya di supermarket yang mahal-mahal itu. Sama seperti pasar, tidak ada bedanya. Cuman bahasanya aja lebih gaul gitu ya, mall. Coba orang kalau sudah masuk mall, masuk siang hari tidak terasa sudah datang waktu malam. Yang jadi pertanyaan ketika datang waktu malam itu dia tadi sholat apa tidak? Gimana dengan zuhurnya? Gimana asarnya? Bagaimana dengan maghribnya? Dia mulai siang jalan-jalan di mall. Sama di pasar-pasar yang ada di sekitar kita pun juga seperti itu. Ada seorang suami bilang kepada istrinya, Bu, saya kok pagi hari ini kepingin sarapan tempe penyet. Nah, ini contoh nih, Bu, saya hari ini kepingin sarapan tempe penyet. Ibunya bilang, loh Pak, tempe ini telas. Gipun niki Bu, kalau nggak ada arto kang salewu jenengan tumbas nih tempe teng pasar. Bawa uang 5.000 untuk beli tempe aja itu.
di pasar bisa 1 jam 2 jam. Kenapa? Kenapa? Kadang itu orang ya kalau sudah masuk pasar tidak bawa duit, ya, dia bisa masuk ke toko baju. Kenapa kan? Tidak bawa duit ini. Ya hanu nanti pura-pura nawar, gitu. Niki pintan begini, niki nawa misalnya 60.000, napa boten angsal 40.000. Padahal ya dia bawa duit cuma 5.000 aja itu. Nutupi gengsinya aja, lama nanti ketemu teman, ngobrol panjang rasan-rasan. Kadang yang dirasani ya sama penjual, yang memulai kadang pembelinya. Bu, pinten niki tempenya? Oh niki 5.000. Oh nggih. Lek ngoten kula tumbas teng jenengan mawon teng mriko lho larang. Di sana lu mahal, sudah nunjuk lagi, atau dia sebutkan namanya. Oh di ibu ini mahal harga tempe, mending belikan jenengan. Coba sudah rasa panjang. Maka Allah katakan pasar menjadi tempat yang terburuk jika kita tidak mengerti bagaimana adabnya masuk ke pasar, bagaimana syariat mengajarkan kita ketika kita masuk ke pasar. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjabat menjadi khalifah, Sayyidina Umar itu khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu diangkat menjadi khalifah, dibaiat oleh kaum muslimin, dilantik menjadi khalifah, Sayyidina Umar pergi ke pasar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar katakan kepada semua orang-orang yang ada di pasar itu, baik yang penjualnya ataupun pembelinya. Apa kata Sayyidina Umar? Man lam yata'allam la yabi' fi sukina hadha. Yang tidak mau ngaji tidak boleh masuk pasar ini. Coba, yang tidak mau ngaji tidak boleh masuk pasar ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Coba, orang kalau tidak belajar ilmu agama, dia bagaimana bisa menghindari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram? Kalau kaula panjenengan jualan Bapak Ibu pakaian misalnya, di situ ada cirinya, ada cacatnya sedikit. Kok ternyata ada orang mau beli pakaian itu yang dia tidak tahu tempat cacatnya itu di mana, dia tidak tahu. Kemudian kok kita diam saja, sama dengan kita menipu. Dan itu pernah terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi masuk ke sebuah pasar, kemudian Nabi masukkan ada seorang penjual, dalam riwayat daging, penjual tepung, ada yang mengatakan penjual kurma. Nabi masukkan tangannya itu, ditumpukan kurma. Nabi ambil bagian kurma yang di tengah-tengah, dikeluarkan sama Nabi Muhammad. Ternyata kurmanya itu kering. Yang di luar ini kurmanya yang bagus-bagus. Jadi kurma kering dulu taruh di dalam, kemudian ditumpuk dengan kurma yang bagus. Nabi tanya, ini kenapa yang dalam kok kering? Kata Nabi Muhammad, kenapa kok campur antara yang bagus dengan yang kering? Apa jawab si penjual? Ya Rasulullah, kalau yang kering saya sendirikan tidak akan ada orang yang mau beli, sehingga saya siasati ya Rasulullah, yang bagus saya campur dengan yang kering. Jadi kalau ada orang mau beli kurma ini, saya campuri dengan yang kering, saya campuri dengan yang kering. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Man ghassana falaysa minna. Yang menipu bukan dari golonganku. Yang menipu tidak dianggap oleh Nabi menjadi umatnya, tidak dianggap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kalau orang yang tidak ngerti ilmu, dia tiba-tiba langsung jualan gitu aja, ya dia akan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, untuk mencari keuntungan. Sehingga banyak kejadian jual beras supaya berasnya itu berat, dicampur dengan apa? Dengan pasir, dikocok-kocok ya supaya tidak kelihatan tuh pasirnya. Berasnya 4 kilo, pasirnya 1 kilo. Orang yang beli tidak ngerti nih kalau beras ini sudah campuran, tapi karena ditimbang beratnya 5 kilo ya dibeli sama orang. Belum lagi nanti ada orang yang kalau di pasar itu suka mengambil pembelinya orang, yang hukumnya adalah juga haram. Misal Ustadz Asror jualan, Ustadz Asror jualan sarung, saya jualan sarung. Kemudian siapa? Mas Heru
Heru mau beli ke Ustaz Asrar. Saya bilang, Mas Heru, sini loh, punya saya lebih murah daripada Ustaz Asrar. Itu hukumnya haram. Dan itu biasa sering terjadi itu di pasar-pasar itu. Dan ini pernah kami dapati. Ada satu orang itu jualan di satu pasar. Kemudian yang pasar itu memang jualan pakaian semuanya, pasar khusus pakaian. Kemudian dia tanya kepada kita, gimana Ustadz hukumnya kalau ada orang yang mau beli ke kita, kemudian tiba-tiba ada orang lain itu yang bisiki atau mengambil calon pembeli kita, hukumnya haram itu, hukumnya dilarang. Itu kan bermain curang. Nah, sehingga kalau kita ngerti ilmunya tidak akan kita berbuat hal-hal yang seperti itu. Kalau kita lakukan walaupun yang kita jual halal tapi caranya salah, maka kita termasuk orang yang salah bekerja, orang yang menipu. Hasilnya yang tadinya harusnya halal jadinya haram. Sudah hasilnya haram, kita dosa, kita bawa pulang ke rumah, kita kasih makan anak kita dengan uang haram itu. Kita kasih istri kita dengan uang haram itu. Coba semua satu keluarga. Kata Nabi Muhammad SAW, ayyumalahmin nabata min haram fannaru aula bih. Daging siapapun yang tumbuh dari makanan yang haram, maka tempat yang paling utama untuknya adalah neraka. Jadi kalau kita kerjanya tidak ngerti ilmu, kita sebagai seorang suami kerja tidak punya bekal ilmu, ternyata salah dalam menjalankan aturan dalam bab muamalah, dalam hal jual beli, sampai akhirnya kita menipu, kita mendolimi orang lain. Hasil keuntungannya kita bawa pulang, kita kasih makan anak istri kita, berarti kita sama dengan menyogokkan kepada, menyuguhkan kepada anak-anak kita. Kuncinya masuk neraka, naudzubillah summa naudzubillah. Begitu juga para hadirin masjid. Kata Allah, masjid itu tempat yang paling terbaik di muka bumi ini. Oleh karenanya kita tidak boleh menyamakan masjid dengan rumah. Sampai Nabi itu mengatakan di dalam hadisnya, jika ada di antara kalian yang berdagang di dalam masjid, jualan di dalam masjid, maka Allah tidak akan berikan keuntungan kepadanya. Coba, siapa yang jualan di dalam masjid? Makanya ini pelajaran buat kaulah panjenengan Bapak Ibu. Kalau mau jual beli, jangan di dalam masjid. Kalau ada telepon, jenengan seorang pedagang, ada telepon masuk, ada orang mau pesan dagangan panjenengan, kok jenengan ada di dalam masjid, keluar dulu. Kalau jenengan kepingin hasil dagangannya diberkahi sama Allah, keluar. Kalau jenengan tidak mau keluar, maka resikonya jenengan akan bangkrut. Resikonya doa Nabi Muhammad SAW, Allah akan bangkrutkan dia, Allah akan tidak berikan keuntungan kepadanya. Sehingga keluar. Mana yang termasuk bagian masjid? Bagian dalam masjid dan terasnya masjid, serambi masjid itu masjid. Kalau halaman masjid itu bukan masjid. Halaman yang buat jenengan parkir, ya, itu bukan masjid. Jenengan keluar ke halaman, selesaikan teleponnya, selesaikan akadnya, selesai, masuk masjid lagi ibadah. Jangan melakukan transaksi di dalam masjid kecuali transaksi kebaikan. Misal sodakoh, ya, jenengan Jumatan kan transaksi, jenengan sedekah, atau jenengan ketemu dengan ketua takmir masjid, Pak Haji ini saya titip infak Pak Haji untuk pembangunan masjid. Kan transaksinya dalam masjid aja jadi masalah karena ibadah, bukan dagang, bukan urusan dunia. Dan Nabi juga katakan, dan barang siapa yang menjadikan masjid termasuk daripada tempat untuk mencari barangnya yang hilang, maka Allah tidak akan pernah temukan barang itu. Nah ini enten motornya hilang, bingung mau menginformasikan ke warga, akhirnya pergi ke masjid, nyalakan speaker masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang diumumkan kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan ngoten nggih. Nah, itu kan sering pokoknya enek sing salam di waktu-waktu selain salat itu biasanya sing bakal disebutkan salahnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini malah hendak dia napa niku menginformasikan ke warga, bagi para warga RT 1 atau RW RT 1 yang melihat motor saya, ini motor saya hilang, itu kata Nabi Muhammad, motormu tidak bakal ketemu. Karena apa? Mengumumkannya di masjid.
Masjid bukan tempat pengumuman. Kalau untuk kebaikan boleh, seperti mengumumkan orang yang meninggal. Karena apa? Untuk ibadah, agar semua orang mau takziah, agar semua orang mau menyolati jenazahnya. Yang menyolati jenazah hukumnya juga fardu kifayah. Kalau tidak ada orang yang tahu bagaimana mau menyolatinya, bagaimana memandikan jenazahnya. Nah, sehingga masjid tempat yang dimuliakan, tempat yang harus kita hormati. Karena masjid itu Bapak Ibu rumahnya Allah. Coba panjenengan kalau diundang sama presiden, jenengan diundang sama presiden, biasanya ini tiap hari jenengan ke sawah. Kalau ke sawah niku jenengan napa ndamel batik? Pak, jenengan lek ning sawah niku ndamel batik napa ndamel kaos? Kaos oblong nggih. Kadang ning sawah dicoplok kaosnya nggih. Ben ora panas nggih. Nah, sekarang jenengan diundang sama presiden ke istana presiden cuman pakai katok sama kaosan, kira-kira sakit melebet mau tadi gitu. Baru mau masuk itu pas pampres langsung menghadang jenengan, langsung ditahan kita. Itu istananya makhluknya Allah, itu presiden itu makhluknya Allah, manusia yang juga tidak luput daripada salah dan lupa. Loh, ini kita masuk ke rumahnya Allah, kita tidak beradab, kadang seenaknya, ya Masya Allah. Kadang ini sering kita ini kalau perjalanan jauh, nih, nyari pom bensin tidak nemu, kebelet pipis, kita mampir ke masjid. Masjid itu kayak toilet umum, makanya solusinya gimana? Kalau sudah darurat, tidak ada pom bensin, adanya masjid, jenengan masuk untuk buang air kecil, buang hajat, kemudian jenengan wudhu, sholat 2 rakaat. Hormati masjid. Tunjukkan kalau masjid itu tempat ibadah, bukan tempat buang kotoran. Sehingga jenengan niatnya niat sholat, tapi karena ingin buang air kecil, sekalian buang air kecil, ambil wudhu, kemudian sholat. Oh, kalau kita dalam kondisi yang berpakaian najis misalnya, atau yang perempuan dalam keadaan belum suci, bagaimana? Maka infak, masukkan sedekah, kalau bisa hindari. Kalau yang dalam kondisi pakaiannya suci dan dia bisa sholat, buang air di masjid, ambil wudhu, kemudian sholat. Jangan jadikan masjid hanya sekedar tempat untuk kita buang kotoran. Mana adab kita? Coba kalau ada tetangga yang pelitnya sama jenengan, minta ampun. Kalau punya apapun tidak pernah berbagi sama jenengan. Bahkan enek acara pun jenengan tidak diundang. Tapi kalau dia sakit perut numpang ke rumah jenengan, gimana perasaan jenengan? Kira-kira gimana? Marah. Loh, ini rumahnya Allah, kita hanya sekedar masuk untuk buang kotoran saja. Nah, sehingga masjid itu, para hadirin, rumahnya Allah. Nah, sebagaimana masjid itu disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi dan umatnya, kalau kalian kedatangan tamu, maka muliakan tamumu, maka Allah pun juga akan memuliakan tamu-tamunya yang datang ke rumah-rumahnya. Makanya para hadirin, berdoa di rumah dengan berdoa di masjid beda. Lebih cepat diijabahi sama Allah kalau doanya di masjid. Kalau di rumah kita, ternyata kita doanya khusyuk, tapi anak istri kita termasuk orang yang lalai. Ternyata orang tuanya kalau doa nangis-nangis, anaknya ahli maksiat, anaknya tidak pernah sholat, sehingga rumah ini dijauhi oleh malaikat. Bagaimana doa kita akan sampai kepada Allah jika tempat yang kita di dalamnya berdoa itu adalah tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat yang paling Allah sukai ya masjid. Nah, sehingga kata Nabi Muhammad, masjid itu akan tampak aneh dan orang yang masuk ke dalamnya akan tampak asing jika memang mereka yang pertama bukan orang yang ahli sholat dan bukan orang yang gemar atau yang punya hati ta'alluq dengan masjid, punya hati sambung dengan masjid. Masuk masjid itu tidak betah. Masuk masjid kalau pas ada acara saja, enek napa megengan hadir ke masjid. Ini Jumatan dia lah tahu, Jumatan tidak pernah, sholat 5 waktu tidak pernah, tapi giliran megengan teko. Kira-kira enten apa tadi?
Kata teng mriku. Lah teng mriki mboten enten. Teng mriki tiyang saya sedaya ahli surga semuanya insyaallah. Anu ya Rabb. Kadang mau hari raya ini ada orang cerita mau hari raya Idul Fitri ya. Nanti bikin acara syukuran menjelang hari raya atau kirim doa ke leluhur ya. Sore hari sambil niat buka bersama. Lu yang datang enggak puasa ya. Coba yang datang tidak puasa Ramadan, mending kalau puasa sunnah dia datang di undangan majelis yang di situ dipaskan waktunya sore hari karena sekalian nanti buka bersama puasa Asyura misalnya. Puasa sunnah dia tidak puasa pun tidak jadi masalah karena ini puasa sunnah, ini puasa wajib. Diundang untuk kirim doa ke leluhur sekalian buka bersama Ramadan. Lu tidak puasa Ramadan dan itu tidak punya malu. Nah ini para hadirin. Nah sehingga kalau sudah panjenengan masuk ke masjid usahakan untuk beradab. Makanya sampai diatur masuk masjid dahulukan kaki kanan atau kaki kiri. Kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid juga ada doanya. Masuk masjid ada tahiyatul masjid, persembahan. Kita masuk ke tempat yang mulia yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masjid bukan tempat biasa, tempat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, wal mushaf gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Mushaf itu Al-Qur'an, mushaf itu Al-Qur'an ya, bukunya akan menjadi asing di rumah orang yang penghuninya rumah tersebut tidak pernah baca Al-Qur'an. Nah, ini kita banget ini. Okay. Kita ini punya Al-Qur'an hanya sekedar jadi pajangan di rumah. Quran itu kayak jadi jimat. Ini apa kan? Ratau dibuka. Ya, jimat kan ada nggih. Di awal dibuntel sama apa? Sama plester hitam nggih. Ditempel di mana-mana, ditempel, digantung di wis ratau dibuka. Ya sama, itu Quran kita juga gitu. Tidak pernah dibuka itu Qurannya. Makanya kenapa banyak orang sekarang itu di rumahnya sendiri tidak betah. Di rumahnya sendiri ya, tidak betah. Yang suami lebih betah ning warung kopi, nggih. Yang istri lebih betah di rumah tetangga, ngerumpi kerjanya. Ya. Tinggal di rumah sendiri betah. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah baca Al-Quran. Nabi yang mengatakan, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Coba, siapa yang betah tinggal di kuburan? Hah? Ada yang betah tinggal di kuburan? Jangan para acara niki, jangan pulang ke rumah, pulang ke kuburan sampai besok subuh. Kira-kira betah mboten? Sakecil mboten kira-kira? Pasti bingung, gelisah. Padahal jenengan ndak ketemu pocong juga, ndak ngelihat kuntilanak, tapi gelisah, bingung. Nah, kata Nabi Muhammad, jangan jadikan ruangmu seperti itu. Di rumah sendiri itu gelisah. Kayak orang nggak betah, kepingin keluar terus bawaannya. Kenapa? Karena nggak pernah dibacai Al-Quran rumahnya. Nah, makanya kata Nabi Muhammad, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, kata Nabi. Sambungan daripada hadis yang tadi. Bacalah Al-Baqarah di rumah kalian. Karena Al-Baqarah itu menjadikan rumah yang tadinya suram menjadi nyaman, yang tadinya dihuni oleh setan-setan dari kalangan jin itu menjadi sirna, pergi semuanya. Jadi di rumah-rumah kita itu Bapak Ibu ada setannya. Ada setan yang suka tinggal di rumahnya manusia. Namanya dasing. Setan itu namanya dasing. Makanya kalau punya anak jangan dikasih nama dasing. Dasing itu jenenge setan. Kata dasing. Kadang kan tulisannya digaul-gaulkan gitu. Dasim, D-A-S-E-E-M, dasim. Setan itu, ya, namanya setan. Kapan dasim itu masuk rumah nih? Ini dijelaskan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang paling ditakuti sama setan. Sampai Nabi katakan di dalam hadisnya, la masalaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar itu lewat ke satu kampung kecuali setan tidak akan berani lewat di kampung itu.
Makanya sering kami sebutkan ya, kalau Sayyidina Umar seandainya masih hidup, jenengan undang di rumah jenengan, aman. Rumah jenengan aman dari setan. Kok Sayyidina Umar masih hidup di masa ini, kita undang ke Kedung Ringin tidak ada setannya sama sekali. Bekasnya Sayyidina Umar loh, setan itu takut. Ngelihat tempat yang pernah dipijak oleh Sayyidina Umar itu takut setan. Sayyidina Umar menjelaskan bermacam-macam nama setan. Di antaranya setan yang suka menghuni rumah umat Islam. Kapan setan itu masuk? Namanya dasim tadi. Kapan? Coba perhatikan di Bapak Ibu. Makanya jangan ngundang dasim. Kadang kita ini tidak sadar kita ngundang dasim ke rumah kita. Kapan kata Sayyidina Umar dasim itu masuk ke rumah kita? Ketika kita masuk rumah tidak mengucapkan salam. Tapi saat pencinta ini dasim keluar masuk rumah kita. Kenapa? Karena kita yang ngundang. Kita masuk rumah tidak mau mengucapkan salam. Kalau masuk rumah biasakan ucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak ada orang, ucapkan salam. Jangan nunggu ada orang, jangan nunggu kelihatan orang baru kita salam. Tidak usah, langsung masuk rumah, buka pintu, masuk. Assalamualaikum. Tujuannya untuk apa? Walaupun tidak ada orang dalam rumah, itu begitu kita ucapkan kalimat salam, itu rumah kita langsung dibentengi sama Allah. Dasim tidak akan pernah masuk ke rumah tersebut. Resikonya kalau kita tidak salam, dasim akan ikut. Kalau sudah ikut masuk, kata Sayyidina Umar, dasim inilah yang menyebabkan suami istri berantem, yang menyebabkan suami istri tolak, cerai, yang menyebabkan di rumah itu penghuninya semuanya berantem, bahkan saling pukul memukul satu dengan yang lainnya. Ya setan ini. Sehingga jangan diundang ke rumah. Dengan apa? Dengan jenengan kalau masuk rumah tidak mengucapkan salam. Ucapkan salam. Walaupun tidak ada orang, ucapkan salam. Kita ini masuk kuburan aja suruh salam kok sama Nabi. Masuk rumah tidak mau salam. Jenengan masuk kuburan sunnah salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam atas kalian wahai penghuni kuburan. Lu masuk kuburan kita suruh salam. Ini masuk rumah kita sendiri kita tidak mau salam, gimana? Sehingga hindari rumah kita dihuni oleh setan-setan yang akan merusak rumah tangga kita dengan kita mengamalkan salam ketika masuk rumah. Kemudian yang kedua, perbanyak zikir dan baca Al-Quran di rumah itu. Makanya kata para ulama itu, masjid itu tempatnya ibadah, dan semua ibadah yang dikerjakan di masjid itu baik, pahalanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupakan rumahmu. Rumahmu juga harus kau kasih jatah. Kalau kamu mau ngaji Quran di masjid bagus, tapi kamu juga ngaji Quran di rumah. Kalau kamu mau dikiran di masjid bagus, tapi kamu juga harus dikiran di rumah, supaya rumahnya tidak dihuni oleh setan. Dan semua wirid-wirid yang ditulis oleh para ulama itu, para hadirin, semuanya ada manfaatnya. Ratibul Haddad, semua ada manfaatnya. Coba jenengan rutin baca Ratibul Haddad, jenengan akan rasakan perbedaannya. Yang kedua, Ratibul Athos. Kalau jenengan ngerasa rumah itu tidak nyaman, ada gangguan jin, ada gangguan sihir, coba yang rutin baca Ratibul Athos. Ini pengalaman kita pribadi. Bapak Ibu, pernah dulu waktu kita di Al-Bahjah Cirebon, ditugaskan dari Pondok Dalwa untuk khidmah di Al-Bahjah Cirebon itu 1 tahun. Kira-kira jam 11 atau jam 12 malam, itu ada iparnya Buya, Zamzami kalau tidak salah, itu datang ke kamar kita. Kebetulan kita kalau malam itu susah tidur, itu ngomong ke kita, Beb, kata Buya sama Umi, ini ada jamaah ibu-ibu yang anaknya kesurupan. Ada jamaah ibu-ibu yang anaknya kesurupan, ini antum sama asatid atau siapapun suruh berangkat ke rumah itu. Berarti kan kita suruh ngadepi jinnya kan gitu. Kita suruh ngadepi jinnya. Nah biasanya yang yang bisa ruqyah itu kan yang paling kalau di sini ya saya saudarakan Ustaz Andi. Kalau di sini masalahnya Ustaz Andi dulu udah ada di sana. Adanya di sana Habib Ja'far Ba'bud dulu. Teman kita sekelas di pondok di Dalwa. Anda bilang, Beb, antum aja. Anda kalau panggil dia, iya antum aja yang berangkat. Wah, enggak berani anak. Gitu. Akhirnya
Kata Buya sama Umi itu semuanya berangkat, semua ustadz suruh berangkat. Nah, akhirnya berangkat kita satu mobil, entah itu 4 orang atau 5 orang, saya lupa, satu mobil. Kita naik mobilnya Buya, kita berangkat ke perumahan yang tidak jauh dari pondok waktu itu. Sampai sampai di depan rumah si ibu ini yang putranya kesurupan. Putranya sudah besar, bekerja, putranya bukan sekolah, sudah kerja. Ketika mau masuk ke rumah itu, kita itu dorong-dorongan, ente dulu, kita. Tidak berani ini karena di dalamnya ada jin nih. Jangan sampai pindah ke kita, wah bahaya kan gitu. Akhirnya apa? Masuklah kita bareng-bareng. Masuk ternyata benar. Kita lihat itu pemuda, Bapak Ibu, itu hitam matanya tidak ada. Dia terbelalak tapi hitam matanya itu ke atas, hilang di atas. Hilang di atas. Sudah kayak nyakar-nyakar kasurnya gitu. Ini duduk kita menghadapi ini satu orang nih ya. Di sini yang kesurupan itu kita jajar gini ya, jajar gini. Itu kita saling dulit-dulitan ya, nyentuh. Dibisiki saya sama teman-teman itu. Ini dibacai apa ini gitu. Dibacai apa ini gitu. Akhirnya subhanallah ibu itu di rumahnya majang fotonya Habib Umar bin Hud Al-Attas kalau tidak salah. Ada fotonya Habib Umar bin Hud Al-Attas. Saya lihat foto itu langsung keinget Ratibul Attas. Karena beliau marganya Al-Attas, saya langsung ingat Ratibul Attas. Dan saya bilang ke teman-teman, sudah kita baca Ratibul Attas saja. Kita baca Ratibul Attas. Bismillah, kita baca Ratibul Attas. Di tengah-tengah kita baca Ratibul Attas, subhanallah, itu putra kembali normal. Sehat, ibunya sampai nangis-nangis. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Kita teruskan baca Ratibul Attas. Begitu selesai bisuril Fatihah, balik lagi jinnya. Saya mikir, wah ini kalau saya baca lagi Ratibul Attas ini besok bisa tidak ngajar ini gitu. Besok bisa kesiangan semuanya ini bangunnya. Akhirnya saya bilang ke ibu tahu Ratibul Attas? Alhamdulillah Habib, saya tahu Ratibul Attas. Kebetulan saya ini dulu tinggal di Bogor, makanya ibu kok masang fotonya beliau. Iya dulu saya sering ikut baca Ratibul Attas di majelis-majelisnya beliau. Nah, saya bilang sudah ibu kalau gitu ibu sekarang teruskan baca Ratibul Attasnya. Nanti ibu tadi sudah lihat dengan kita bacakan Ratibul Attas sama-sama, putranya ibu langsung kembali normal, jinnya langsung keluar. Tapi begitu selesai Ratibul Attasnya, jinnya rupanya cengkal balik lagi ibu bacakan lagi. Akhirnya dibaca sama ibu itu, dibaca berulang kali sampai benar-benar jin itu tidak mau kembali lagi. Sudah kapok jinnya, sudah capek. Nah, hari Ahad pagi kajian Buya itu, tiba-tiba ada santri nganter hadiah ke kamar kita, kamar Ustadz itu. Habib, Ustadz ini ada hadiah. Dari siapa? Dari ibu-ibu yang malam waktu itu anaknya kesurupan. Alhamdulillah anaknya sampun normal. Kita kasih baju koko kalau tidak salah waktu itu. Kasih baju koko. Jadi dibagi-bagikan ke para asatid yang ada di pondok pesantren. Nah ini pengalaman pribadi Bapak Ibu. Kalau ada yang diganggu sihir, diganggu jin, atau rumahnya tidak nyaman, yang tinggal di rumah itu ngerasa gelisah semuanya, nah itu bisa jadi gangguan daripada setan-setan dasim itu ya, dibacakan Ratibul Attas. Ratibul Attas itu lebih ringan daripada Ratibul Haddad, lebih singkat ya, lebih sebentar kalau diamalkan daripada Ratibul Haddad, sehingga dibaca. Dulu kalau di pondok dan Luqawah Dakwah, Ratibul Attas itu diamalkannya jam 3 subuh waktu tahajud diamalkan. Setelah itu nanti sholat subuh berjamaah baru mengamalkan Wirdul Latif dan Hizbun Nawawi. Nah ini bisa diamalkan di rumah-rumah panjenengan kalau ada yang merasa terganggu oleh gangguan-gangguan yang aneh, gangguan-gangguan gaib. Dan juga termasuk nih yang muda-muda, yang jomblo-jomblo, Ratibul Attas itu juga manfaatnya bisa mendatangkan jodoh. Nah, mendatangkan jodoh. Yang mau nikah belum ketemu jodohnya, perbanyak baca Ratibul Attas. Itu akan mempermudah datangnya jodoh. Dan ini mujarab, bukan hanya sekedar basa-basi cerita, mujarab. Sudah banyak sekali yang mempraktekannya dan mendapati hasil-hasilnya. Sehingga kita pun juga jangan mau kalah. Nah, kemudian para hadirin, jadi isi rumahnya dengan zikir, bagi kasih jatah. Jenengan mau zikiran di majelis istighosah boleh, jenengan mau ikut thariqah boleh, jenengan mau baca Al-Quran di masjid boleh, tapi di rumah jangan ditinggalkan juga. Rumah kasih jatah baca Al-Quran, kasih jatah baca zikir,
kasih jatah untuk ibadah sholat sunnah di rumah agar rumahnya terasa seperti surga. Rumahnya yang dikatakan oleh para ulama baiti jannati, rumahku surgaku. Biar kerasa seperti surga, nyaman, tenang, senang. Di tempat kerja itu rindu ingin segera kembali ke rumah. Kan ini kan ada orang kerja sebentar lagi jam 4 sore sudah mau selesai, malah tambah sumpek dia selesai. Kenapa? Waktunya pulang ke rumah. Bukan malah senang pulang ke rumah, tambah sumpek. Ya Allah, kok cepet kerja ini. Mungkin ya karena di rumahnya dia tidak betah. Termasuk ini kalau jenengan amalkan di rumah, dibacakan Al-Quran, zikir, itu semua satu rumah dikasih hidayah. Yang bikin para suami sumpek mau kembali ke rumahnya, kenapa? Ternyata istrinya kayak macan, nanti istrinya jadi kucing, lembut, manja sama suaminya. Yang istri pun juga seperti itu, mau pulang ke rumah mikir, ini bentar lagi pengajian selesai, balik ning omah ketemu bojoku maneh, sudah ndak mau nafkahi, ya wis elek suka mukul lagi, ndak betah. Bacakan zikir di rumah, bacakan Al-Quran, niat ya Rabb kasih hidayah suami saya. Insya Allah Allah akan kasih hidayah untuk suaminya, dan semuanya orang yang di rumah akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa Bapak Ibu, malam Senin akan datang waktu rutinan akbar di Tulung Agung. Saya undang panjenengan sedaya, dan semoga yang hadir di sini bisa hadir semuanya di sana, diberikan oleh Allah rezeki yang lapang, dikasih kesehatan, panjang umur, fitaatillah. Kita kumpul bersama, kita bacakan tahlil kubra untuk leluhur-leluhur kita. Jadi rutinan akbar itu adalah rutinan yang memang kita khususkan, kita tambah di setelah pembacaan maulid, pembacaan tahlil. Untuk siapa? Untuk leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal, leluhur-leluhur panjenengan sedaya. Kita niati yang hadir, merekalah yang akan kita kirimi hadiah tahlil. Sehingga kalau kita mau ngadakan tahlil sendiri di rumah, ngundang-undang orang banyak, kadang kita mikir biaya, mikir waktu, dan mikir yang lainnya. Ini jenengan cukup hadir, maka jenengan bisa mengirimkan pahala Fatihah, pahala tahlil untuk keluarga panjenengan, orang tua, kakek nenek, dan semuanya yang sudah wafat. Sehingga jangan sia-siakan kesempatan ini, mumpung Allah masih berikan kepada kita umur di dunia ini. Ayo kita mengirimkan pahala untuk mereka yang sudah meninggal. Agar apa? Agar nanti kalau kita yang mati, anak-anak kita Allah jadikan ingat kepada kita. Anak-anak kita mau mengirimkan pahala Fatihah, pahala tahlil, dan sedekah untuk kita. Sehingga diusahakan untuk hadir semuanya hari Ahad malam Senin besok, bertempat di Mabes Asyifa, markas besar Majelis Asyifa Dusun Belimbing, Desa Jili, Kecamatan Karangrejo, untuk umum muslimin dan muslimat. Kemudian para hadirin yang kedua, kami dengan teman-teman pejuang, dengan Pak Haji Didit, Pak Haji Mursodo, dan teman-teman pejuang di Asyifa, kita membuat sebuah program yang ini tidak tentu. Kalau dulu awalnya niatnya tahunan, tapi kemudian terhambat dengan adanya COVID, sehingga baru terlaksana lagi tahun 2023 ini. Dan ini insya Allah kita akan buat lagi di awal tahun 2024, yaitu program umrah non-profit bersama kami. Umrah bersama kami dan bersama istri, non-profit yang kita tidak ambil keuntungan. Jadi kalau ada umrah tidak ambil keuntungan, umrah ini kita buat para hadirin karena ada beberapa teman-teman itu yang rindu Baitullah tapi terhambat dengan biaya umrah yang mahal. Sehingga kita cari informasi, kita cari informasi ke travel, dan alhamdulillah di saat itu kita menemukan salah satu pejuang yang hadir rutin di majelis kita, dan termasuk yang merintis bersama kami berdirinya Majelis Asyifa di Tulung Agung dan sekitarnya ini, yaitu almarhum Pak Marsono. Kebetulan beliau itu pedagang penjual pakan ikan.
yang sama pabrik kalau memenuhi target dikasih bonus setiap tahunnya umroh. Nah, kemudian dijatah sama pabrik itu 25 juta atau 30-an juta. Nah, itu beliau ambil uangnya, tapi tetap beliau umroh. Kalau beliau umroh melewati prosedur pabrik, beliau hanya bisa berangkat satu orang. Tapi kalau beliau ambil uangnya, beliau tambah sedikit, beliau sudah bisa berangkat suami istri. Akhirnya saya tanya, Pak Marsono, kok bisa umroh dengan biaya yang murah seperti apa? Akhirnya kita pelajari, oh ternyata umroh itu sebenarnya tidak terlalu tinggi biayanya. Cuman karena dikomersilkan, ya, karena ada yang harus digaji di setiap travel, ya, sehingga dinaikkan harganya, di-up harganya. Sehingga para hadirin, kita buat umroh non profit. Saya tidak ambil untung. Kemudian teman-teman yang semuanya berjuang, yang kemarin sudah pernah berangkat bersama kami, termasuk jamaah Nganjuk, itu yang khidmah Pak Haji Mursodo, Mas Sadat kemarin yang mendata persiapan jenengan berangkat, yang membantu jenengan pasporan, semuanya tidak ada yang digaji, semuanya murni lillahi ta'ala berkhidmah untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa yang motivasi kita untuk buat program semacam ini? Padahal banyak orang yang bilang ke kami, bahkan ada beberapa para ustadz dan da'i itu yang ketika tahu dan dengar kemarin kita berangkat 3 bis itu bilang ke saya gini, Beb, antum kemarin berangkat 3 bis, anak kalau jadi antum mana sudah bikin travel, apalagi antum punya pembangunan, antum ada program pembebasan tanah. Nah, cuman saya merasa dengan saya bantu umat Nabi Muhammad, bantuan yang Allah berikan kepada kita lebih besar daripada dengan kita cari untung, lebih besar. Dan itu terbukti para hadirin, terbukti, semuanya terbukti. Kemarin setelah umroh kita ngecor, setelah umroh kita ngecor, itu waktu umroh tidak ada biayanya. Oh, itu kan yang namanya kanan dan kiri itu sama-sama bisiki, ya. Yang kanan bisiki jangan ambil untung, sudah niat menyenangkan umat Nabi Muhammad. Yang kiri ngomong ambil untung, ya. Baru umroh ngecor lu, ya. Baru umroh ngecor butuh duit 120 juta, nggak ada duitnya. Tapi alhamdulillah setelah umroh ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan, pengecoran berjalan dengan lancar, dan hingga hari ini alhamdulillah pembangunan berjalan terus. Kenapa? Ya sebab itu barokah menyenangkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi harapan di antara kalian yang menyenangkan umatku, nanti aku yang akan balas kalian di akhirat. Itu yang kami harapkan. Saya kepingin dengan cara ini mungkin nanti saya akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sehingga kami tidak ambil keuntungan, bahkan untuk pribadi kami dan pejuang-pejuang tidak ada yang ambil keuntungan sama sekali. Niat menyenangkan dan memudahkan para jamaah agar bisa ziarah Makkah dan Madinah. Nah, insya Allah kita buat lagi program yang selanjutnya Bapak Ibu. Dan program ini agak sedikit berbeda dengan yang sudah berjalan di tahun-tahun yang lalu. Yang biasanya 13 hari, kita buat insya Allah 16 hari. Kenapa? Karena ingin menjalankan hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan di dalam hadisnya, siapa yang sholat 40 kali berjamaah di masjidku, kata Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bebaskan dirinya dari kemunafikan dan dari api neraka. Nah, sehingga kita ingin dapat jaminan itu, kita ingin dapat jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita buat program 16 hari dengan hotel yang dekat, hotel dekat dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dengan biaya 32 juta, 16 hari 32 juta. Pesawatnya tanpa transit langsung, ya. Surabaya Jeddah, Jeddah Surabaya, Surabaya Jeddah berangkatnya, pulangnya Jeddah langsung Surabaya, dan itu 32 juta juga sudah termasuk biaya perjalanan panjenengan dari Tulung Agung ke Juanda, dan dari Juanda nanti pulangnya ke Tulung Agung, semuanya sudah masuk di situ. Monggo engkang ngarsakne umroh bersama kami dengan program Arba'in di bulan Januari tahun 2024, perkiraan di awal Januari, antara tanggal-tanggal entah 4, 5, 6 awal-awal Januari. Monggo engkang ngarsakne umroh bisa langsung mendaftar ke Pak Haji Mursodo, okay? Bisa langsung mendaftar ke Pak Haji Mursodo. Dan bagi jamaah juga
yang mungkin kepingin kamarnya dan hotelnya yang bagus juga kami sediakan, berangkatnya bareng. Cuma nanti hotelnya di Mekah lebih bagus, hotel yang bintang 5, hotel yang VIP. Monggo saged nambah biaya kira-kira 4 juta, 4.700.000. Berarti totalnya 36.700.000 bagi yang hotelnya kepingin bagus. Nah, karena kemarin ada yang minta hotelnya bagus. Kalau yang hotel biasa ya kurang nyaman katanya. Padahal ya sebenarnya nyaman-nyaman saja, semuanya hotel itu nyaman. Pokoknya kita bisa ibadah dan alhamdulillah dekat dengan masjid itu sudah nyaman, tanpa harus kita naik kendaraan. Cukup dengan kita jalan kaki ke masjid sudah itu nikmat yang besar untuk kita bisa beribadah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, sehingga monggo ingkang ngersakne derek-derek umroh bersama kita, keberangkatan Januari 2024 dengan biaya 32 juta. Dan semoga yang hadir di malam hari ini Allah mudahkan semuanya untuk bisa umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup majelis kita di malam hari dengan kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niati semoga yang hadir diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dikabulkan segala hajatnya, dilapangkan rezekinya, yang punya hutang dilunaskan hutang-hutangnya, yang punya masalah segera Allah datangkan solusinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa berziarah Makkah dan Madinah, berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang kita cintai, bersama guru-guru kita dan semua orang-orang yang kita kenal dan kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kelak Allah cabut nyawa kita di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita berharap dengan barakatul Fatihah semoga pondok pesantren ini Allah berikan keberkahan, dikirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga, semua programnya diberikan kemudahan hingga sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita termasuk di dalamnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah bi jahin nabi wa al nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang telah dinasihatkan oleh guru kita menjadikan kita lebih berilmu dan bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang berkata Allah, di sini ada program Khatmul Quran itu sepekan sekali khatam, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Jadi kita setiap malam Jumat itu penutupan Khatmul Quran, setiap malam Jumat. Jadi Ahad mulai 6 juz, Selasa, Rabu, Kamis sudah selesai khatam setiap malam Jumat. Bagi yang ibu-ibu pengen titip doa, titip Fatihah, silakan bisa dikirimkannya Ahad pagi atau di dalam penutupan Khatmul Quran malam Jumat. Silakan bagi yang mau kirim doa untuk orang-orang yang telah mendahului kita, yang jenengan dan kita semua cintai. Silakan dikirim namanya yang mau dititipkan untuk dikirimi doa. Ahad pagi pembukaan dan malam Jumat itu penutupan Khatmul Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kita di sini itu Darul Najat Tasili, pusat pengkaderan Al-Quran. Ini banyak anak-anak, ini adalah anak yang sedang pendalaman Al-Quran. Jadi anak pendalaman Al-Quran. Mungkin di antara putra jenengan, saudara jenengan, siapapun ingin mengadakan program pendalaman Al-Quran, silahkan untuk belajar di sini. Ini waktunya hanya 2 pekan. 2 pekan, nanti ada lagi 2 pekan, ganti lagi 2 pekan, ganti lagi, seperti itu. Jadi mungkin ada saudaranya ataupun siapapun yang ingin belajar, kalau ingin benar-benar dikader menjadi guru Quran,
silakan dititipkan di sini. Tidak berbayar. Dititipkan di sini. Siap dikader minimal 3 tahun. Harus siap. Baik Bapak Ibu rahmat Allah, semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat dan bertaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, semua punya Al-Qur'an? Gak ada Al-Qur'an Bapak-bapak Ibu? Betitan diwaos. Alhamdulillah. Berarti bapak-bapak betah mulai, ibu-ibu nggih soalnya betina maca Quran. Mungkin kita sedaya menjadi ahli Al-Quran, diberikan keturunan ahli Al-Quran, dan kelak Al-Quran syafaat kita dia hisab bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا